Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami CGP Angkatan 9 di samping kesibukan Bapak untuk kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas dari CGP tentang menggali aset sekolah, artinya pengembangan sekolah berbasis aset. Karena selama ini di beberapa sekolah itu pengembangan sekolahnya itu berbasis satu karena kekurangan, jadi mengatakan kalau ada kekurangan dicarikan apa kekurangan sekolah kita, sehingga akhirnya ya kita buat program karena kekurangan itu pertamanya. Kedua karena tren, misalnya ini lagi trennya sepeda motor, maka kita membuat jurusan program sepeda motor. Padahal kalau menurut CGP yang baru ini, pengembangan sekolah itu sebenarnya berdasarkan aset, artinya dengan aset yang ada di sekolahnya saja bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Itu yang selama ini menurut BPGP itu artinya bahwa pengembangan sekolah itu sebenarnya harusnya berdasarkan aset yang dimiliki. Terus dari aset itu ada 7 aset yang sudah disimpulkan dari BPGP sana. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang berikutnya adalah modal fisik, yang keempat adalah modal politik, yang kelima modal lingkungan atau alam, yang keenam adalah modal agama atau budaya, yang ketujuh adalah modal finansial. Jadi insya Allah kita semua lembaga insya Allah punya modal-modal ini. Ini yang sudah tahu orang ya Bapak, nanti mungkin monggo apabila ternyata Bapak kok tidak, ini kurang atau ini salah, mungkin dicoret atau ditambah. Kita mulai dari modal manusia Bapak, untuk yang modal pertama. Jadi selama ini kita modal manusia, kita memiliki guru-guru dengan kualifikasi S1 dan S2, sebagian sudah memiliki sertifikat pendidik. Kira-kira itu benar, kenapa perlu ditambah atau perlu dirangkum? Ya, ini sudah betul. Jadi di SMK Fatah ini keberadaan berupa koalisi dari S1 ada dan banyak, S2 juga sudah. Ini betul ini. Iya betul. Oke. Terus pendidik 25 orang ini berdasarkan data yang kemarin Bapak. Jadi kalau nanti mungkin ada penambahan karena ini kelihatannya sekolah kita semakin lama semakin maju nih Bapak, ada penambahan guru-guru baru lagi, jadi mungkin ini bisa dicoret atau diganti nanti. Jadi ada 25 orang dan 6 orang yang sudah berstatus sebagai ASN dan P3K. Artinya total semuanya dengan ditambah sebagai tenaga penjaga sekolah itu adalah 31. Terus memiliki penjaga sekolah kualifikasi S1 yang baru ini mengatakan. Terus jumlah siswa 181 siswa yang berdasarkan data kemarin, mungkin nanti untuk tahun berikutnya semakin besar lagi, mungkin 200, mungkin 250, atau harapan kita seperti itu, dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Ya betul. Untuk yang di jumlah siswa 181 ini nampaknya ada ini kurang Pak Bu. Oh kurang, ini jumlahnya ada 187. Alhamdulillah, iya nanti kita koreksi makanya. Jadi nanti setelah saya koreksi mungkin hasil ini kan namanya notulen, nanti bisa kita pasto untuk yang ke belakang. Yang berikutnya adalah memiliki satu orang CGP kebetulan saya. Yang berikutnya adalah modal sosial. Jadi selain modal manusia tadi atau sumber daya manusia, kita memiliki modal sosial. Yang pertama adalah kekeluargaan yang solid antar rekan sejawat. Itu sudah jelas ya. Dan yang berikutnya adalah hubungan antara kepala sekolah dan guru sudah terbina dengan baik. Sambung ya. Memiliki budaya positif dalam belajar bersama. Insyaallah sambung ya. Orang tua, murid, dan komite sangat antusias terhadap program sekolah. Benar ya, Bapak Ibu. Terus yang berikutnya modal fisik yang sudah kita miliki atau gedung-gedung yang sudah kita miliki. Mungkin nanti kalau panjenengan menambahkan atau mengurangi monggo. Yang berikutnya adalah ruang kelas sesuai dengan rombongan belajar. Insyaallah sesuai ya. Bahkan kalau mungkin kita sebenarnya kekurangan ruangan kelas, jadi jumlah siswa kita lebih banyak daripada ruangan kelas kita. Mungkin nanti kalau dari ini bisa ada dapat bantuan tambahan ruang kelas baru. Tahun depan nanti akan kita tambah ruang belajar. Memang ya masih kurang. Jadi masih kurang untuk ruang belajar. Karena satu kelas tentu di perpustakaan itu yang mungkin insya Allah tahun berikutnya bisa mungkin dari pemerintah mendapatkan bantuan untuk ruang kelas baru. Berikutnya adalah hubungan mitra antara kepala sekolah yang memiliki ruang perpustakaan sama jelas. Terus yang berikutnya adalah halaman sekolah luas disertai taman sekolah yang indah, ruang parkir ada, WC siswa dan guru, dan ruang kantor ada katanya. Terus yang berikutnya adalah memiliki alat kesenian Islami modern dan tradisional. Jadi yang modern mungkin yang seperti ojen itu
Terus yang mungkin tradisional seperti Rebana. Bro. Ya betul. Terus memiliki WiFi, laptop, proyektor dan alat peraga dan sound system. Jadi sesuai nih. Jadi kalau mungkin ada di kemudian hari penambahan mungkin bisa dikoreksi balik. Yang berikutnya adalah modal politik. Jadi sekolah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Puskesmas, kecamatan, Kertosono, Polsek, dan Koramil. Kebetulan kita sudah kerjasama dengan baik dengan mereka, serta dinas-dinas terkait di kabupaten. Ini sudah benar ya Pak, sebagai modal politik. Yang kelima adalah modal lingkungan atau alam. Pada modal lingkungan atau alam ini lingkungan dekat dengan persawahan, jalur jalan raya kabupaten dan provinsi. Jadi modal lingkungan kita sebenarnya kita dekat dengan persawahan ini ada nilai plusnya, apalagi ditambah atau didukung dengan jalan raya kabupaten dan provinsi. Karena sawah tentu untuk pengembangan berikutnya kita juga lebih memudahkan kan ini Pak. Terus juga kabupaten provinsi untuk jalur transportasinya kita juga lebih mudah kan. Terus untuk lingkungan mudah mendapatkan sumber air bersih. Harus nggih. Iya betul. Untuk modal agama dan budaya, kegiatan pembiasan keagamaan di sekolah seperti membaca Asmaul Husna dan sholat berjamaah secara rutin dilaksanakan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, khatmul Quran dan lain-lain. Yang berikutnya adalah sholat berjamaah di masjid. Terus budaya sopan santun di sekolah cukup baik, insya Allah mungkin perlu penambahan mungkin nanti kalau modal agama dan budaya ini mungkin kalau Bapak menambahkan modal siap nanti kegiatan ekstra Banjari, alat musik Islami modern dan alat tradisional berjalan dengan baik. Itu modal untuk agama dan budaya. Dan ini gini untuk yang 6 ini nanti bisa ditambahkan di sekolah ini untuk pengembangan itu kerjasama dengan pihak yayasan. Jadi di sekolah itu dibuatkan untuk asrama bagi anak yang pondok. Siap Bapak. Itu ada nanti mungkin bisa digambar difoto, pondoknya sudah dibuat di sekolah. Siap Bapak, nanti saya tambahkan untuk yang ke-6. Terima kasih Bapak atas penambahannya. Yang berikutnya adalah modal finansial atau modal keuangan. Bantuan operasional sekolah rutin setiap semester ya Bapak ya. Terus untuk dukungan dari pembiayaan finansial secara sukarela ya, ini dari komite sekolah. Betul ya. Terus bantuan lain-lain yang tidak mengikat. Ada penambahan mungkin bantuan dari pihak yang lain. Tambah lagi nanti selain dan bantuan operasional sekolah, bos, dan lagi BPOPP. Bisa juga nanti ditambahkan lagi mungkin bagi anak yang mendapatkan PIP. Baik, terima kasih Pak. Mungkin siap-siap. Nanti kita tambahkan. Mungkin saya kurang memahami tentang modal finansial ini, masih ada BPOPP dan PIP. Bapak untuk 7 pengembangan sekolah berbasis aset ini insya Allah sudah. Terus dari data ini kira-kira Bapak punya rencana nggak dari modal aset yang sudah kita punya ini kira-kira pengembangan ke depan kira-kira yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan seperti apa? Bapak mungkin Bapak punya usul. Rencana ke depan ini Pak Wur, jadi sekolah ini kan belum punya musola yang permanen. Insya Allah nanti kita juga akan berupaya membangun musola yang permanen karena sementara ini kan musola itu sifatnya masih darurat, ruang kelas dipakai untuk musola sehingga nanti anak-anak belajar untuk bidang sholat dan sebagainya. Kalau kita punya musola yang permanen tidak hanya dipakai oleh sekolah dan bisa dipakai juga oleh masyarakat sekitar. Betul sekali. Kedepannya seperti itu. Dan yang berikutnya juga nanti kita akan bangun RKB atau ruang kelas baru untuk memberikan pelayanan pada anak-anak. Jadi nanti dibuatkan di lantai 2, rencana kita itu nanti di atasnya BLK. Itu nanti akan kita buat sehingga nanti ruang kelas baru ini kan memang sampai saat ini untuk tempat pembelajaran anak-anak ini memang masih sangat kurang dengan tambahnya siswa tiap tahun. Betul sekali. Terus juga yang ketiga kita tuh pengen juga punya ruang pertemuan khusus. Jadi seperti aula walaupun mungkin tidak terlalu besar karena kalau kita mengadakan rapat-rapat tidak harus merubah posisi kursi, meja anak-anak. Jadi maunya seperti itu. Jadi permanen gitu ke depannya. Nah ini juga alhamdulillah sekolah kita ini atau SMK Alfata ini sudah bisa membangun lapangan untuk sarana olahraga dari para siswa. Jadi dikembangkan yang begitu baik jadi dibesarkan, dibangun
untuk memberikan baik pada anak-anak kita. Tidak saja hanya untuk sekedar untuk poli, senam, tetapi juga nanti pengembangannya bisa sebagai futsal, basket, dan lain sebagainya. Saya kira itu sementara. Mungkin kalau pengembangan kedepannya bisa seperti indoor, betul ya Pak? Jadi ada tutup atasnya. Jadi nanti ya insya Allah seperti itu kedepannya. Tinggal nanti pendanaannya. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas masukan-masukannya tentang rencana program ke depan tentang SMK ini. Itu termasuk juga nanti kita juga akan upayakan karena kita ke SMK, sekolah menengah kejuruan, kita nanti pelatihan itu kita bisa membuat unit-unit produksi. Di mana unit produksi ini pengembangannya melatih anak, tidak sekedar anak membuat, tapi juga bisa memasarkan hasil produknya seperti itu. Bisa berbentuk pertokoan, ya, bisa berbentuk jasa dan lain sebagainya. Berdasarkan aset yang sudah kita miliki Bapak. Jadi pengembangan dari berdasarkan aset yang kita miliki. Bagus sekali itu Bapak memang. Jadi kalau kemarin saya ditanya secara pribadi, kira-kira kalau sebagai CGP kira-kira pengembangan SMK ke depan kira-kira perlu penambahan apa? Tapi karena memang saya pastinya dari pengiriman tenaga kerja kemarin itu saya berpikir bahwa anak-anak seharusnya memang mungkin kalau memungkinkan adalah penambahan bahasa mungkin Bapak. Jadi penambahan bahasa kemarin saya tanyakan kepada Pak Ketua BKK Kabupaten Nganjuk menyatakan kalau bisa mengirim anak ke Australia. Mungkin penambahan bahasa Inggris saya yang harus saya tingkatkan kepada anak-anak itu. Terus yang ke Jepang mungkin kalau nanti memungkinkan ada penambahan guru bahasa Jepang mungkin Bapak. Jadi mungkin nanti yang minat ke Jepang nanti biar anak-anak itu mengikuti pembelajaran bahasa Jepang, yang berminat ke Australia mungkin penambahan pembelajaran bahasa Inggrisnya mungkin akan lebih ditingkatkan. Makanya di sini jenengan selaku guru bahasa Inggris, apalagi punya wawasan yang ke depan yang seperti itu memberikan bekal kepada anak didik. Memang kan kita jangan sampai untuk anak-anak tamat dari SMK Partai itu menjadi pengangguran. Saya pengennya itu jadi harus dapat pekerjaan, punya masa depan. Apakah itu nanti dia bekerja di luar negeri, memang menjanjikan ya gajinya, bisa juga di dalam negeri, ya monggo. Maka ini perlu juga untuk usaha kerja khusus atau PKK ini lebih ditingkatkan, lebih ditingkatkan sehingga nanti anak-anak itu pokoknya tamat dari sekolah ini jangan sampai menjadi pengangguran, biar juga punya masa depan. Ya. Syukur nanti penghasilan itu bisa dirasakan termasuk orang tua dan lain sebagainya. Jadi itu diantara seperti itu. Maka PKK betul-betul saya minta ini harus dikembangkan, ditumbuh suburkan, nanti anak kita itu nanti karena orientasi SMK ini kan anak kita kan bekerja. Ya, di samping bekerja mungkin juga sambil kuliah kan lebih bagus. Betul sekali. Tidak apa-apa. Betul Bapak. Bapak, terima kasih. Kira-kira mungkin itu program kedepannya untuk literasi bahasa lebih ditingkatkan. Jadi nanti mungkin untuk pembelajaran bahasa Jepangnya karena memang dari BKK itu menyarankan kalau memungkinkan itu ada penambahan bahasa Jepang karena memang ketika anak-anak itu sama sekali tidak mengenal bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggris kan memang mereka dari SD, SMP, SMA sudah mempelajari bahasa Inggris, tapi untuk bahasa Jepang ini mereka nggak punya dasar sama sekali. Ketika di sana mereka harus butuh waktu yang lama untuk belajar lagi. Bahasa asing. Bahasa asing. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk bisa gali data yang produk CGP adalah gali data tentang pengembangan sekolah berbasis aset. Dan saya pesankan mudah-mudahan setelah dana CGP nanti sudah selesai, mudah-mudahan nanti semuanya bisa meningkat. Tidak saja untuk pribadinya Pak Bos selaku CGP, tapi sumbangsih pengembangan yang ada di sekolah ini harus bisa lebih baik lagi. Apa artinya CGP kalau sekolah tidak ada perubahan yang baik? Ini saya yakin pemerintah mengadakan CGP dengan supaya sekolah